Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi, akan mengomentari ucapan atau pemaparan dari Kiai Haji Idrus Romli. Ini lagi. Kiai Haji Idrus Romli ini adalah pengurus daripada NU Garis Lurus, sebuah organisasi sempalan NU resmi yang merasa kecewa karena tidak terpilih menjadi ketua PBNU, kemudian mendirikan NU tandingan dan menambahkan embel-embel garis lurus untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa kamilah yang lurus. NU yang dulu itu yang tidak memilih saya itu NU garis bengkok atau NU sesat. Kecewa sih kecewa, tapi mbok ya jangan begitu. Biasa aja sih. Namanya juga enggak kepilih ya. Nanti tahun depan, muktamar depan ya nyalon lagi. Tapi tetap di NU bos. Jangan keluar dari NU. Di NU ini beliau Kiai Haji Idrus Romli bersama Kiai Haji Lutfi Basori memilih warna radikal, memilih warna mirip Wahabi lah begitu, transnasional. Jadi pola-pola pemikirannya memang sudah tidak NU lagi. Walaupun menyatakan diri masih mengikuti amaliyah NU, tetapi cara pemikirannya sudah seperti Islam transnasional atau Islam luar negeri atau Islam imporan di zaman modern ini, yaitu yang sudah kita ketahui bersama, ada HTI, ada Ikhwanul Muslimin IM, ada Jamaah Tabligh, ada Jamaah Islamiyah, ada ISIS dan lain-lain, termasuk yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemikiran Kiai Haji Idrus Romli ini menemukan jodohnya dengan pemikiran Habib Rizik Syihab FPI itu. Sehingga mereka bisa klop dan sudah sekian lama bersatu atau bersekutu. Dan oleh karenanya Kiai Haji Idrus Romli mendukung penuh FPI dan berada di barisan Habib Rizik Syihab, dan kemudian menjadi mukibin setianya Ba'alwi. Itulah latar belakang Kiai Haji Idrus Romli. Dan sayang sekali keilmuannya yang lumayan mumpuni dipakai untuk membela habis-habisan Ba'alwi dengan atau tanpa dalil. Kebanyakan sih tanpa dalil. Dalilnya ngawur-ngawur, gampang dipatahkan dan tidak masuk akal. Hari ini Kiai Haji Idrus Romli mendapatkan lawan baru. Setelah sebelumnya mental atau banyak dibully oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan netizen karena argumentasinya yang remeh-temeh itu, maka sekarang beralih membuli Kiai Haji Rhoma Irama. Saya menyebutnya Kiai Haji Rhoma Irama. Jadi gelar ini adalah apresiasi seperti honoris causa lah begitu. Karena beliau sudah setaraf dengan Kiai. Pemikirannya, tindak tanduknya, ketawaduannya dan lain-lain. Orang mungkin melihat beliau sebagai seorang artis. Tetapi kalau kita pikirkan sepak terjangnya, dakwahnya dan lain-lain, ini lebih seperti kiai yang berdakwah lewat musik. Seperti wali lah begitu, Sunan Kalijaga.
Bahkan kiai-kiai lebih enteng dakwahnya ketimbang Bang Haji Roma Irama, karena mereka dari pondok ke pondok, dari pengajian ke pengajian, dan sudah disanjung-sanjung, sudah dikelilingi oleh orang-orang baik. Tetapi Bang Haji Roma Irama masuk ke dalam lumpur kemaksiatan, katakanlah begitu, yaitu dunia musik yang kata beliau sendiri penuh dengan kemungkaran. Ada mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, tidak percaya pada Tuhan, dan lain-lain. Itu Bang Haji Roma Irama masuk di situ dan kemudian berdakwah, mengangkat orang-orang, mengingatkan orang-orang kepada Allah, mengajak orang-orang kepada Allah. Itulah dakwah daripada Kiai Haji Roma Irama. Dan beliau tidak kemaruk dengan gelar, dengan sebutan, dengan embel-embel, bahkan dengan nasab sekalipun. Walaupun beliau seorang ningrat, keturunan bangsawan, beliau tidak pernah menggunakannya itu untuk meng-up namanya. Bahkan beliau bisa dipanggil apa saja, Bang Haji Roma Irama, Bung Roma, Roma Irama saja, atau si Bewok, atau si Roma, si Raja Dangdut, dan lain-lain. Beliau sudah kebal, sudah tidak memikirkan hal-hal seperti itu duniawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua kiai ini kita perbandingkan, kita lihat kualitasnya. Yang satu kiai sebutan yang diberikan resmi, bergelar Kiai Haji Idrus Romli. Yang satu kiai honoris causa, kiai sematan. Ada juga yang menolaknya, silahkan. Ada yang menyebut kiai, silahkan. Dalam persoalan agama, para ulama itu menjadi rujukan dalam bidang yang menjadi keahliannya. Itu para ulama. Kalau bukan ulama, gak bisa menjadi rujukan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang nasab. Apalagi artis, penyanyi dangdut, itu gak bisa jadi rujukan dalam nasab, apalagi nasab orang-orang soleh. Karena penyanyi itu di dalam hadis al-ghina yumbitun nifaq, menyanyi itu akan menumbuhkan kemunafikan. Penyanyi itu cenderung munafik. Apalagi juga bughdu ahlil bait nifaq, membenci keluarga Nabi SAW itu kemunafikan juga. Kumpul sudah, asalnya penyanyi, raja dangdut, lalu berubah ahli nasab, mau jadi raja nasab, itu munafik namanya, nggak bisa. Pertama, Kiai Haji Idrus Romli ini sudah mencap Kiai Haji Roma Irama sebagai munafik. Apa pasal? Karena Kiai Haji Roma Irama bernyanyi. Maka dia munafik. Orang-orang yang bernyanyi, suka menyanyi, itu cenderung munafik. Itu sudah mencap munafik. Padahal ini debatable, ini khilafiyah, musik ini khilafiyah. Apa dia nggak tahu? Bagi kalangan NU, persoalan musik sudah beres sebenarnya. Kecuali Wahabi. Wahabi masih mengharamkan atau memakruhkan atau menghindari. Maka Kiai Haji Idrus Romli ini pemikirannya seperti tadi itu, tidak menyetujui musik, bahkan ingin mengharamkannya, menghindarinya, bahkan mencap orang yang bermusik atau bernyanyi itu sebagai munafik. Maka dia sudah cenderung kepada Wahabi. Dan itu sudah dibahas oleh salah seorang kiai, kalau nggak salah Kiai Haji Abdul Ghalib, yang menjelaskan bahwa hadis yang dipakai oleh Kiai Haji Idrus Romli itu hadis dhaif. Jadi nggak bisa sengawur itu menghujah dengan hadis dhaif. Di sini beliau memberikan landasan hadis yang berbunyi al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nyanyian-nyanyian ini dapat menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati. Kalau sering bernyanyi, ya jadi orang munafik. Hadis ini tidak bisa dibuat hujah
Kenapa? Karena hadis ini hadis dhaif. Begitu, rawinya majhul. Dan juga hadis ini bertentangan dengan hadis sahih marwahul Bukhari wa Muslim yang berbunyi dakhala Abu Bakr wa indi jariyatan min jawari al-ansar tughanniyani ila an qala faqala Abu Bakar amazamir syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika fi yaumi 'id faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Bakr inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Artinya menyanyi itu andaikan yurisun nifak, sehingga apabila bernyanyi itu munafik, maka oleh Nabi jariyatan itu dilarang untuk bernyanyi. Bahkan itu bernyanyi di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Kemudian yang kedua, dia menuduh Kiai Haji Roma Irama juga munafik dari sisi lain. Kalau tadi dari sisi suka nyanyi, suka musik, maka dia adalah munafik. Maka munafik yang kedua adalah karena ikut membatalkan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Menurut bahasa dia membenci zuriyah Nabi Sadah Ba'alwi. Munafik lagi. Hebat betul ini Kiai Haji Idrus Romli ini. Cap munafik kepada orang yang membatalkan nasab Ba'alwi ini adalah cap madein sendiri, cap buatan sendiri, tempelnya dibuat sendiri. Enak emen. Apa yang salah dengan beliau Kiai Haji Idrus Romli sehingga capnya kepada Kiai Haji Roma Irama sebagai munafik tidak valid? Ya tentu saja, atau ya iyalah. Karena apa? Karena Kiai Haji Roma Irama tidak pernah membenci keturunan Nabi. Itu nomor pertama. Dan kita juga dzurriyyah Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah, Ali, Ahlul Bait itu kita tidak benci. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ke bawahnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga masih keturunan Nabi. Kita tidak benci. Justru kita sanjung-sanjung, kita puja-puja, kita banggakan. Dan sampai juga kepada terah-terah Wali Songo, itu pun keturunan Nabi, kita tidak benci. Itu yang asli loh. Bagaimana dengan yang palsu atau diragukan? Justru itu bagus, benci. Nasab Ba'alwi yang gelap selama 5 abad tanpa catatan apapun, tanpa kabar apapun, tiba-tiba ujuk-ujuk mendeklarasikan sebagai keturunan Nabi. Lah, semacam itukah yang mau dipercaya? Itukah keturunan Nabi? No way. Belum tentu. Jadi membatalkan mereka sebagai keturunan Nabi itu bukan berarti membenci Ba'alwi, tetapi hanya keyakinan daripada kita sendiri yang tidak percaya sebagai keturunan Nabi. Silahkan mereka mengaji, silahkan mereka berdakwah, silahkan mereka hidup dengan tenang di Indonesia ini tanpa gangguan apapun. Tapi jangan coba-coba menggunakan status keturunan Nabi untuk mencari pengaruh, mencari keduniaan, dawir-dawir, kapitalisasi untuk politik, untuk agama dan lain-lain. Itu baru kita cegah karena itu merugikan. Yang ketiga, masalah bukan ahli nasab. Kiai Haji Roma Irama dikatakan bukan ahli nasab dan sebagai penyanyi, maka ucapannya jangan diikuti. Nanti Profesor Mahfud MD juga bicara nasab, bukan ahli nasab, jangan diikuti. Kemudian ada lagi tokoh lain yang pro kepada tesis Kiai Haji Imaduddin, bicara nasab, bukan ahli nasab, jangan diikuti. Dan jutaan netizen di Indonesia bukan ahli nasab, jangan diikuti. Ya wes, katakan saja kita bukan ahli nasab, tapi kita mubalik, penyampai, pendakwah atau sales.
atau pendukung yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, penelitian Kiai Haji Imaduddin, dan berniat mengkampanyekannya, mewartakannya, memberitakannya, menyampaikannya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, termasuk Bang Haji Roma Irama. Beliau adalah yang menyampaikan saja, dari para ahli filologi, dari para ahli nasab, para ahli sejarah, para ahli DNA. Ini loh hasilnya. Seperti dikatakan Bang Haji sendiri, ya saya mengundang ahli nasab, saya mengundang ahli DNA, saya mengundang ahli filologi, dan saya memberitakan yang saya percayai dari mereka-mereka itu. Begitu bos. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan Kiai Haji Idrus Romli ini justru semakin memperburuk, memperparah nasib Ba'alwi. Alih-alih dia mengangkat, membela Ba'alwi, dia malah membuat Ba'alwi semakin terperosok, terpojok, dikepung oleh berbagai kalangan. Kali ini adalah dari penggemar Bang Haji Roma Irama dan penggemar nyanyian atau lagu atau musik. Semakin melebar. Seniman-seniman yang tadinya mungkin netral, penggemar Bang Haji yang tadinya mungkin netral, sekarang ya bangkit karena harus membela Bang Haji Roma Irama. Itulah kontribusi negatif Kiai Haji Idrus Romli terhadap Ba'alwi. Ba'alwi semakin terperosok karena pernyataannya, Ba'alwi semakin dihujat karena pernyataannya. Bahkan penggemar Bang Haji Roma Irama Forza semakin banyak yang keluar dari sarangnya. Alhamdulillah. Maka bagi para penggemar Bang Haji Roma Irama, jangan ragu-ragu dengan langkah Bang Haji ini. Insya Allah di jalan yang benar. Jangan ikut-ikutan mereka membuli Bang Haji Roma Irama yang belum tentu salah dan mereka belum tentu benar. Mereka adalah hasil doktrinasi dari Habib-Habib yang sakit hati terhadap Bang Haji Roma Irama. Begitu. Demikian ulasan kita kali ini terhadap Kiai Haji Idrus Romli yang ndabrus lagi. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.